Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paraminta. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur sebanyak 2 kali. Dipaksa teman setubuhi hewan, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia akibat depresi. Tuntas menunaikan ibadah haji, jemaah gelombang pertama asal Garut tiba di kampung halaman. Informasi pertama untuk Anda, sopir mengantuk, sebuah mobil box menabrak gerobak siomay di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang. Pedagang siomay meninggal dunia. Pengemudi truk box dan kernetnya, Heri Hermawan dan Charles Prayoga, sempat terjepit di badan truk setelah menabrak pedagang siomay dan pembelinya Kamis siang di pinggir Jalan Pangeran Sugih, kawasan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang. Nahas, akibat tabrakan pedagang siomay Dadang Hermawan tewas dan Indra, seorang pekerja bengkel yang tengah membeli siomay saat kejadian, luka parah. Kecelakaan maut terjadi akibat pengemudi truk yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon mengantuk sejak Cadas Pangeran 8 km sebelum tempat kejadian. Mobil oleng ke kiri lalu menabrak gerobak pedagang siomay dan pohon di pinggir jalan. Informasi lainnya untuk Anda, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Subdenpom beserta Satlantas Polres Sumedang menggelar razia bagi kendaraan angkutan umum. Hasilnya mereka masih menemukan belasan kendaraan umum yang melanggar aturan. Satu persatu kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe A Ciakar, Kabupaten Sumedang diperiksa oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, Subdenpom dan Satlantas Polres Sumedang. Tak hanya di dalam area terminal, sejumlah kendaraan travel yang melintas di Jalan Raya Bandung Cirebon juga diperiksa. Dalam razia ini, petugas gabungan memeriksa kelaikan kendaraan, tekanan ban, mesin, lampu, serta kelengkapan surat-surat kendaraan. Dari 64 kendaraan yang diperiksa, 16 diantaranya melanggar aturan, seperti tipisnya permukaan ban serta tidak tertibnya administrasi. Meski demikian, petugas gabungan hanya memberikan sanksi tilang terhadap jenis-jenis pelanggaran tersebut. Ada yang masih masuk toleransi, jadi hampir di bawah toleransi, tapi sedikit di atas toleransi masih bisa masuk. Makanya tadi dilepaskan, seperti contohnya tadi ketebalan ban itu masih bisa di dalam toleransi. Operasi gabungan ini bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi para penumpang sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat mewaspadai curah hujan tinggi yang bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi. Himbauan itu disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil saat memberikan bantuan kebencanaan kepada korban longsor yang menewaskan 1 orang di Kampung Got, Kelurahan Curug, Kota Bogor. Bantuan yang diberikan berupa uang sebesar 15 juta rupiah dan paket sembako bagi warga yang terdampak. Pemprov Jawa Barat juga akan merenovasi 2 rumah yang mengalami kerusakan akibat longsor. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian kebencanaan banjir yang memang melanda hampir banyak di Pulau Jawa ya dalam waktu bersamaan. Saya monitor banjir terjadi di Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah. Khusus Jawa Barat ada 4, sebagian di Bekasi, sebagian di Bogor yang saya kunjungi, sebagian di Depok, dan paling parah ada di Kabupaten Garut. Pesan saya kepada warga mohon waspada ya. Di hari-hari mendatang kalau ada cuaca yang agak ekstrim itu kita harus saling menjaga dan harus saling mempersiapkan diri lah kira-kira begitu. Dan tentunya kebencanaan hidrologis ini ciri khas yang memang mayoritas di Jawa Barat adalah bencana yang berhubungan dengan air.
Kita beralih ke informasi lainnya, bentrokan antara anggota TNI AD Yoni Freder 310 dengan sopir angkot di Cibadak, Kabupaten Sukabumi berakhir damai. Masalah itu telah diselesaikan secara musyawarah dan dipastikan hanya salah paham antara keduanya. Dalam musyawarah ini, pembina angkutan Kota 09 meminta maaf secara terbuka kepada TNI atas insiden bentrokan. Setelah musyawarah, kedua belah pihak sepakat masalah tersebut sudah selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI atas kejadian yang tidak diinginkan, atas terucapnya mungkin kata-kata yang tidak berkenan dari oknum pengemudi angkutan kota. Mohon maaf kepada institusi TNI Polri, khususnya Pak Dandim, mobil khusus lagi Pak Danjon. Saya harap ini menjadi yang pertama dan terakhir. Mereka semua sepakat bahwa ini suatu kesalahpahaman yang harus diluruskan, sehingga harapannya bahwa permasalahan yang sebenarnya tidak lari kemana-mana, bahwa yang sebenarnya masalahnya adalah kepadatan lalu lintas yang perlu sama-sama dengan kesadaran kita disiplin sehingga tidak ada yang dirugikan. Seorang pria anak dari kepala desa di Tasikmalaya dianiaya oleh seorang preman. Kini pelaku sudah ditangkap polisi. Muji, anak dari kepala desa Mekarsari, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi korban penganiayaan oleh seorang preman bernama Johan. Penganiayaan ini dipicu hal sepele. Pelaku tidak terima saat motornya disalip korban saat melintas di jalan. Pelaku yang emosi lalu menghentikan korban dan memukul korban secara terus-menerus. Bahkan permintaan maaf korban tidak digubris oleh pelaku. Beruntung datang seorang pengendara motor lain yang berusaha melerai penganiayaan ini. Menuju mudun, terus halangan, dikelaksonan ke minggir wae. Ayalah ruang kong abi di sebelah kanan, abi disalip, abi di bibir, terus dipukul dari belakang beberapa kali, dari depan. Akang ngelawan nggak? Aku enggak ngelawan sama sekali. Berbeda dengan keterangan korban, menurut pelaku, Musi mengeluarkan kata-kata kotor sehingga pelaku terpancing emosi. Satu arah, pas beliau hampir mau menggeser saya, sama saya ditegur, gitu kan? Sama saya ditegur, cuman dia mengeluarkan statement yang tidak pantas. Akhirnya saya terpancing emosi, dan dengan tidak sadar, saya mukul. Setelah korban dan orang tuanya melapor ke polisi, kini pelaku langsung ditahan di Polsek Pagerageng. Pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini melaporkan tingkah laku. Seorang pria warga Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan tega menyetubui keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Pencabulan ini diketahui sudah dilakukan sebanyak 2 kali di rumah tersangka dan di sebuah hotel. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp200.000 dan mencekoki korban dengan minuman keras. Tersangka berinisial RG ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Kuningan setelah orang tua korban melapor ke polisi. Atas perbuatan tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Awalnya si anak itu bercerita ke ibunya, bahwa telah disetubuhi oleh pamannya sendiri, ya, sebanyak 2 kali. Yang mana kejadian itu terjadi di rumahnya dan di sebuah hotel. Awalnya si anak korban ini oleh ibunya dititipkan di pamannya itu sekitar kurang lebih 3 bulan lah. Sidang kasus pencabulan dan pemerkosaan anak di bawah umur dengan terdakwa Misnen Priyanto digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon. Misnen Priyanto alias Nen,
kakek yang memperkosa dan mencabuli 2 orang cucunya yang masih di bawah umur selama 7 tahun sejak tahun 2014 hingga 2021 terancam hukuman 20 tahun penjara. Ancaman hukuman ini terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung secara tertutup. Dalam dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindakan asusila terhadap 2 cucunya. Satu orang yang diperkosa, ya, satu orang diperkosa, satu lagi cucunya juga itu yang dilakukan perbuatan cabul. Untuk yang satunya usia berapa tahun, Bang Jali? Ya, kalau yang kakaknya umur 9 tahun pasti di bawah itu. Ancaman hukumnya 15 tahun, tapi akan ditambah dengan 1/3 daripada ancaman tersebut karena dilakukan oleh orang pengasuhnya, ya kan, ataupun pendidik yang mengayomi daripada saksi korban tersebut. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan hanya berlangsung selama 30 menit. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda eksepsi atau pembelaan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.